Hai guys, ketemu lagi bersama Line Cinema. Kali ini kita akan meringkas sebuah film tentang seorang wanita super yang berasal dari salah satu planet di galaksi alam semesta ini, yaitu planet Krypton. Oke, jangan kebanyakan bacot, langsung saja simak ringkasan filmnya. Cerita diawali oleh perang yang lagi berkecamuk di planet Krypton, dan salah satu keluarga berusaha menyelamatkan putrinya dari planet itu, karena sepertinya Krypton tidak akan bisa bertahan alias akan hancur. Lalu ia mengirim putrinya dengan sebuah kapal luar angkasa untuk meninggalkan tempat itu. Tujuannya adalah planet Bumi. Tanpa lama pesawat itu pun melesat meninggalkan Krypton, melewati lubang hitam dan planet-planet lain. Dan pada akhirnya ia mendarat di Bumi. Setelah mendarat muncullah Superman menolong untuk membuka pintu pesawat itu. Lalu Superman membawa wanita itu, kita sebut saja namanya Lara, ia dititipkan ke sebuah keluarga yang tidak jauh dari tempat jatuhnya pesawat. Keluarga itu pun sangat senang hati menerimanya, tidak lama kemudian Superman pun meninggalkan tempat itu. Di sanalah kisah kehidupan Lara dimulai. Cerita maju ke 10 tahun ke depan dan Lara pun sudah berumur 22 tahun dan sekarang ia mengadu nasib di kota besar dan bekerja di sebuah perusahaan media yang bernama Catco. Di sana ia menjadi sekretaris perusahaan yang dipimpin oleh seorang wanita setengah baya yang kita sebut saja namanya Jen. Di sana juga ia banyak memiliki teman-teman baru. Penampilan Lara pun tidak seperti wanita lainnya. Sungguh sangat sederhana saja penampilannya. Sederhana saja ia terlihat sangat cantik dan menawan. Cerita kembali sesaat Lara pun pulang dari kantor dan ia didatangi oleh saudara angkatnya yang dibesarkan bersama-sama oleh keluarga yang menolongnya waktu dulu. Kita anggap saja saudara angkatnya ini bernama Lia. Lia pun berpamitan untuk pergi ke negara lain dengan menggunakan pesawat terbang. Cerita beralih ke sebuah kafe di mana di sana Lara sedang mengobrol dengan seorang pria. Namun pas di sana ia melihat berita di televisi bahwa ada sebuah pesawat mengalami kerusakan di sebuah mesinnya dan akan diperkirakan jatuh tepat di tengah kota. Ternyata pesawat itu yang ditumpangi oleh Lia. Tanpa lama Lara pun keluar dari kafe itu berlari dan melesat terbang menuju pesawat yang mau jatuh tersebut. Akhirnya ia pun sampai di badan pesawat dan Lia pun melihat sosok Lara di sana. Keadaan di dalam pesawat pun menjadi kacau dan panik, sang pilot pun berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan pesawat itu. Terlihat Lara pun mengeluarkan semua kekuatan dan tenaganya untuk menahan laju pesawat dan menstabilkan pesawat agar tidak jatuh di tempat keramaian. Dengan kekuatan supernya akhirnya Lara pun mendaratkan pesawat itu di atas sungai di tengah kota, penumpang pun seluruhnya selamat tanpa ada korban jiwa. Lalu berita pun menjadi heboh tentang wanita super yang telah menyelamatkan banyak nyawa. Hampir tiap saat pemberitaan dan pembicaraan masyarakat tentang wanita super ini. Namun sepertinya semua orang belum mengetahui siapa wanita ini. Hanya Lia yang mengenal jati dirinya. Selang beberapa jam kemudian Lia pun mampir ke rumah Lara. Ia pun berterima kasih kepada Lara karena telah menyelamatkan nyawanya dan nyawa penumpang yang lain. Lia pun berpesan agar jangan menceritakan siapa sebenarnya dirinya. Seperti biasanya tiap ke kantor membawakan secangkir kopi untuk bosnya yaitu Jen. Terlihat seisi kantor sedang hangat-hangatnya membicarakan wanita super ini. Lara pun hanya pura-pura tidak tahu. Lalu Jen pun menyuruh semua staf pegawainya untuk rapat di ruangannya. Jen pun minta untuk semua staf mencari informasi dan berita siapa sosok wanita super ini. Ya, dengan berita yang bagus maka menghasilkan uang yang banyak, ucap Jen. Sepertinya Lara tidak bisa menahan siapa dirinya yang sebenarnya, ia pun menceritakan ke teman kantornya kalau dirinya lah yang menyelamatkan pesawat tempo hari. Temanya itu pun ketawa mendengarnya, jelas temanya itu tidak percaya. Namun setelah Lara membuktikannya barulah ia percaya. Terlihat di sebuah tempat di mana seorang makhluk asing juga yang ada di bumi sedang menghubungi bosnya, bahwa wanita yang berasal dari planet Krypton ternyata ada di bumi. Bosnya pun langsung memerintahkan untuk menghabisi wanita itu. Di sisi yang lain Lara pun sibuk dengan kostum model apa yang cocok dengan dirinya sebagai wanita super. Setelah memilih kostum yang cocok ia pun langsung mendapatkan tugas bahwa lagi ada serangan penjahat. Tidak sampai 5 menit penjahat itu pun takluk.
Ya sekedar penjahat TikTok kelas bawah MAH bukan lawan gue, ungkap Lara. Waktu lagi asik-asiknya terbang di atas kota tiba-tiba Lara ditembak dengan peluru yang mengandung unsur kripton, ia pun jatuh dan pingsan. Saat ia terbangun tiba-tiba ia terkejut ternyata Lia dan pasukannya yang menembaknya tadi. Dan Lara pun sudah berada di markas intelijen yang dipimpin oleh seorang mantan jenderal, kita sebut saja namanya Johnny. Ternyata Lara dibawa ke sana bukan tanpa tujuan. Mereka menginginkan Lara bekerja sama untuk mereka dan mereka pun mengingatkan kembali bagaimana Lara bisa sampai ke bumi. Kapten pun memperlihatkan kapal yang dulu membawa Lara bisa sampai ke bumi. Kapten pun memberitahukan kepada Lara bahwa ada manusia super yang jahat yang dulu pernah turun ke bumi. Maka dari itu Lara diharapkan untuk bergabung kepada mereka. Namun sepertinya Lara tidak mau terikat sama siapapun. Setelah panjang lebar Lara pun pergi. Seperti biasanya, Lara kembali ke kantor dengan membawa secangkir kopi untuk Jen si bos. Sepertinya Jen pun sangat penasaran dengan sosok wanita super ini, di mana ia tinggal dan di mana ia sering nongkrong, ungkap Jen kepada Lara. Padahal wanita super yang ia cari tepat berada di hadapannya. Tidak lama datanglah seorang staf masuk ke ruangan Jen. Ternyata mereka berdua diminta untuk mencari info tentang wanita super ini, karena sekarang beritanya lagi hangat-hangatnya di kalangan masyarakat. Tiba-tiba Lara merasakan ada sesuatu yang tidak beres, ia merasakan ada sosok jahat yang akan beraksi. Kemudian Lara pun pergi berlari sambil membuka baju kemeja cantiknya dan langsung terbang menuju tempat penjahat itu. Sesampainya di situ Lara pun langsung diserang habis-habisan, kelihatan Lara sangat lemah dalam bertarung. Memang ia manusia super, namun dalam teknik bertempur ia masih harus belajar lagi. Tidak lama datanglah pertolongan dari Lia. Lia menembaki penjahat itu sampai kabur. Cerita kembali ke markas Lia. Lia pun segera mengobati luka yang dialami Lara. Lia pun mengatakan kalau engkau harus juga mempelajari teknik bertarung. Tidak cukup hanya dengan mempunyai kekuatan super saja. Sepertinya Lia menginginkan Lara mengikuti program pelatihan bela diri di markasnya. Karena musuh yang akan ia hadapi nanti sangat jago dalam hal bertarung dan sama-sama mempunyai kekuatan super. Setelah lama membujuk Lara, akhirnya Lia pun berhasil meyakinkan Lara, kemudian mereka berdua deal. Kemudian terlihat dari monitor pengawas, bahwa alien itu melewati sebuah jalan di pinggiran kota. Pas sekali Lia dan pasukannya memang sedang mengintai laki-laki alien itu dalam beberapa hari ini. Mendengar itu Lara pun langsung bergegas mengejarnya. Lara pun langsung menabrakkan dirinya di truk itu, sampai hancur berkeping-keping, dan laki-laki alien itu pun sampai terpental keluar. Pada akhirnya pertarungan antara mereka berdua kembali terulang. Namun kali ini Lara sudah benar-benar siap. Pertarungan dimulai, Lara pun menyerang terlebih dahulu beberapa kali laki-laki alien itu terkena pukulan dari Lara. Jual beli pukulan dan adu kekuatan yang mereka pertunjukkan. Pertarung dua makhluk asing yang tidak berasal dari bumi. Setelah hampir setengah jam mereka baku hantam akhirnya Lara pun terjatuh, tanpa lama laki-laki alien itu langsung mengarahkan kapaknya ke arah Lara, namun dengan cepat Lara pun menangkis serangan itu. Lara pun terpojok namun akhirnya ia mampu mengeluarkan sinar api dari matanya. Lama-kelamaan kapak itu menjadi panas dan laki-laki itu tidak bisa untuk menahannya, akhirnya ia pun terkena ledakan dari sinar yang dikeluarkan Lara dari matanya. Ia pun tewas mengenaskan. Sekali lagi Lara berhasil menumpasnya. Oke guys, sekian dulu ringkasan film Supergirl kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa ke ringkasan film yang lain ya guys.